Semua pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya. Jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta. Yang termasuk sebagai pejabat negara, maka dia menjadi wajib lapor LHKPN. Wajib lapor LHKPN. LHKPN tahun 2022 sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan tegaskan deadline LHKPN pejabatnya, buntut dari harta kekayaan ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang gak make sense dan jadi perhatian masyarakat setelah ditelusuri netizen lewat laporan harta penyelenggara negara atau LHKPN. Gimana nggak nyuri perhatian kalau jumlah hartanya per 2021 sebesar 56,1 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan, mobil, dan surat berharga yang sebagian besar dari hasil sendiri. Nah, surat berharganya itu terdiri dari kepemilikan saham dari 6 perusahaan. 2 diantaranya punya rumah seluas 6,5 hektar atas nama istrinya. Sementara 2 kendaraan yang suka dipamerin sama anaknya yaitu Mario Dandi, Harley Davidson, plat nomornya nggak jelas, dan Jeep Rubicon katanya sih punya kakaknya setelah dibeli dari pemilik sebelumnya yang tinggal di gang sempit. Sementara harta kekayaan bendahara negara kita yaitu Ibu Sri Mulyani sebesar 58,04 miliar rupiah. Tipis nih bedanya. Untuk pejabat eselon 3 kayak Rafael Alun yang gajinya sekitar 4,7 juta rupiah dan tunjangan kinerjanya 46,4 juta rupiah membutuhkan waktu 98 tahun untuk menghasilkan harta 56,1 miliar rupiah. Nggak match nih antara harta dan profil jabatannya. Tapi ternyata ya, 56,1 miliar rupiah itu nggak seberapa dengan keseluruhan harta Rafael Alun yang sekarang melebihi LHKPN 2021. Dia juga punya Toyota Land Cruiser dan tambahan harta lainnya yang akan dirilis oleh KPK dalam waktu dekat. Ngomong-ngomong, netizen dapetin laporan harta kekayaan Rafael Alun melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara alias LHKPN. Yap, ini bisa diakses oleh masyarakat melalui ilhkpn.kpk.go.id dan pejabat publik wajib melaporkan hartanya setiap tahun ke sini. Laporan berbentuk dokumen elektronik yang berisi data pribadi, uraian harta, kekayaan milik pejabat publik, dan anggota keluarganya yang terdiri dari harta tetap maupun bergerak yang bisa diuangkan. Gak cuma itu aja, tercatat juga asal harta, penerimaan, pengeluaran, tahun perolehan, dan pemanfaatan harta kekayaannya. Nah, pejabat publik yang wajib melaporkan LHKPN dan bersedia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu pejabat publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Begitu juga para pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang gak cuma penyelenggara negara aja, tapi hampir seluruh instansi memperluas wajib lapor. Sementara untuk pegawai Kementerian Keuangan yang wajib melaporkan harta ke LHKPN yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2021 tentang daftar wajib lapor di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari LHKPN kita bisa tahu ada potensi korupsi atau enggak. Terus gimana nih bagi pejabat publik yang nggak mau ngelaporin hartanya? Bakal dapat sanksi mulai dari teguran lisan, pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 hingga 12 bulan. Wow! Penurunan jabatan selama setahun, pembebasan jabatan dari jabatan pelaksana sampai pemecatan. Sebenarnya boleh aja kalau pejabat publik punya harta yang jumlahnya fantastis, yang penting asal-usulnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kasus seperti Rafael Alun ini bikin skeptis masyarakat karena gajinya dari pajak masyarakat. Tapi Bu Sri terus berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan transparansinya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan resmi memecat Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara. Dia terbukti melakukan pelanggaran berat, salah satunya nggak melaporkan LHKPN dengan benar. Kementerian Keuangan juga lagi dalami nih temuan PPATK atas transaksi mencapai 500 miliar rupiah selama 2019 sampai 2023 dari 40 rekening milik Rafael Alun, keluarga, dan pihak lain. Sementara mayoritas pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan lainnya sudah melaporkan harta kekayaan di LHKPN. Namanya pejabat publik harus berani transparan dong untuk publik. Gimana menurut citizens? Apakah langkah yang dilakukan sudah tepat?